Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ruli Imam Abdillah. Pada kesempatan kali ini saya ditemani rekan saya yang bernama Septian Ramdhani. Pak Septian Ramdhani. Beliau sebagai ajengan ya. Hanya mahasiswa nakal, mahasiswa nakal. Nah, pada kesempatan kali ini ada yang mau kita obrolkan nih ya, Pak. Hari-hari ini kita sangat digemparkan dan dihebohkan oleh yang namanya virus corona. Nah, sebetulnya bagaimana sih tanggapan Bapak tentang virus corona itu gitu, Pak? Tanggapan saya tentang virus corona ini, sepertinya masyarakat kita, khususnya Indonesia, terlalu membesar-besarkan. Terlalu membesar-besarkan. Kenapa seperti itu? Mengapa harus hanya virus corona? Padahal kematian itu tidak hanya disebabkan oleh virus corona. Ada juga demam berdarah, jantung, dan lain sebagainya. Malah keluar dari rumah tersandung batu pun bisa meninggal. Sebenarnya mengapa harus dibesar-besarkan dengan virus corona? Dampaknya kan itu sangat luas. Sampai kabar tadi pagi saya menerima kabar bahwasanya ada berita salah satu UNBK di SMK di salah satu provinsi di Indonesia ini membatalkan, mengundur karena takut terdampak virus corona. Dan tadi pun sempat ada pengajian yang di-cancel karena takut terdampak virus corona. Kan ini hal yang gila menurut saya. Manusia sudah tidak lagi ada pada koridor logika yang logis gitulah. Ya. Dan menurut yang saya, ditakutkan itu kan Pak sebetulnya masalah kematiannya kan. Ya. Padahal kalau kita mikir kan, orang yang naik motor nggak pakai helm juga, apakah dia mikir dia bakal mati? Nah, itu masalahnya di sini. Awalnya saya berpikir pada saat pertama virus corona ini muncul, saya langsung berpikir bahwasanya ini adalah sebuah konspirasi. Oh iya. Ya, saya pas pertama ini ya, saya ngobrol pertama awal kali virus corona itu muncul di berita, saya langsung berpikir ada di benak saya itu, ini sebuah konspirasi. Ini awalnya kesalahan manusia tentang pembuatan mereka, tentang membuat sesuatu yang kita tidak tahu. Karena sudah ada alat pembunuh massal, diantaranya seperti yang sudah dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, bahwa ada bom, tapi dampak radiasi bomnya itu bisa melumpuhkan kulit. Nah, dan saya berpikir ke sana, apakah ini adalah sebuah konspirasi membuat alat yang kemudian terjadi kesalahan manusia, lalu menyebar kemana-mana, Saya bisa jadi. Memang kita jangan kalau kita mau berpikir kritis ya Pak ya, berpikir secara filosofis, artinya kita berpikir jauh ke sebab yang paling utama gitu ya. Bisa jadi Pak, karena Cina itu salah satu negara yang sedang katakanlah berkembang pesat ya. Karena dia sekarang menguasai perekonomian, setidaknya dia itu kan memblok impor dari luar, dia selalu memproduksi barang dan jasa secara sendiri. Artinya tidak menutup kemungkinan juga jika memang ada sebuah negara atau suatu kelompok yang ingin misalnya membunuh potensi sumber daya manusia yang ada di Cina dengan menyebarkan virus corona. Betul. Karena seperti ini, biasanya seorang yang membuat virus di dalam komputer itu dia sudah mempunyai obatnya. Antivirusnya sudah ada. Nah, saya cenderung berpikir ke arah sana. Yang kedua, saya cenderung berpikir ke arah sana. Karena apa? Ya itu sudah menjadi hal lumrah bahwa ketika ada virus langsung ada obatnya. Kita katakan sekarang corona, apakah sudah ada obatnya? Ternyata sudah ada kan? Sudah ada ya? Ya, sudah ada obatnya, dan beberapa dari yang terkena virus corona itu sudah ada yang sembuh. Saya kan menurut akal saya, menurut pikiran saya menjadi terang tentang virus ini. Kenapa? Cuma yang saya khawatirkan tentang virus ini yang awalnya dari perang ekonomi menjadi perang ideologi. Ini yang mesti kita waspadai. Mengapa demikian? Kita itu mayoritas Islam. Kita itu mayoritas Islam. Orang Islam sampai segitunya takut dengan virus corona. Dan tadi seperti yang Kang Ruli singgung itu,
Sebenarnya manusia itu takut virus corona tak karena takut mati. Padahal ya itulah, mati itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Iya. Nah, jadi mati itu sudah ditentukan oleh Tuhan, baik dia berpenyakit atau dia tidak. Kalau kehendak Tuhan dia mati, ya mati. Ya. Dan tidak mesti dengan virus corona, karena jika diteliti ternyata kebanyakan saat ini setiap hari pun ada orang yang mati tidak mesti terkena virus corona. Mesti virus corona ya. Betul sekali. Nah, yang jadi pertanyaan sebetulnya artinya kita ini saat ini sedang ketakutan oleh sesuatu yang sebetulnya itu buatan, atau kita takut terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak mesti kita takutkan. Betul. Artinya yang menjadi pertanyaan, akidah keimanan umat Islam saat ini sangatlah goyah. Ya, bukan sangat goyah lagi, menurut saya sangat hancur. Akidah umat saat ini sudah dalam tanda kutip ya, saya sulit menyebutkannya karena mereka jika ditanya oleh kita iman terhadap Allah, ya pasti iman terhadap Allah. Akan tetapi ketika dilihat dari perlakuan mereka saat ini, saya menjadi sedikit agak ragu. Iya. Saya menjadi sedikit agak ragu dengan jawaban-jawaban seperti itu. Ya, artinya kita boleh saja berikhtiar ya Pak ya, menangkal, mencegah lebih baik daripada mengobati, karena itu salah satu perintah juga kan, ikhtiar ya. Namun pesan Bapak lah kepada masyarakat Indonesia termasuk seluruh dunia, apa pesannya yang ingin disampaikan terkait viralnya virus corona ini gitu Pak? Pesan saya mungkin untuk viralnya virus corona ini khususnya teruntuk umat Islam, jangan terlalu dibesar-besarkan, walaupun tadi ikhtiar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kita tidak perlu takut dengan takut yang berlebihan sehingga mengganggu segala aktivitas kita, sehingga mengganggu segala progres yang sudah kita buat ya, progres yang sudah kita jalankan. Karena saya mengutip salah satu sebagian ayat di dalam Al-Qur'an, yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yang yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab, yang artinya Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab. Dalam artian ini kita serahkan kembali kepada Allah, karena kita sudah meyakini bahwa jodoh, kebahagiaan dan mati itu sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya perlu berserah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak perlu takut yang berlebihan. Tidak perlu takut secara berlebihan. Dan saya ada celetukan, karena pada dasarnya yang takut secara berlebihan ini saya lihat awalnya pada golongan-golongan fundamental, yang awalnya fundamental sebenarnya. Ketika saya kembalikan yang fundamental itu, yang awalnya sangat seperti 100% pol terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok dengan virus corona jadi seolah hilang begitu saja. Ya, tapi berbicara tentang jodoh kan katanya di tangan Tuhan ya. Tapi kayaknya saya di tangan orang lain. Aduh, ya baiklah, kepada rekan-rekan bahwa ada pesan yang penting untuk kita perdalam, yang mana di dalam kaidahnya itu tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang memberi madarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya virus corona itu berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kita obrolkan kali ini. Terima kasih Pak Septian. Semoga yang menonton video ini dapat terus membuka ruang untuk berpikir. Semoga bermanfaat dan menambah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.